Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Untuk video kali ini kita agak santai saja, tetapi ini adalah menjawab beberapa Gmail yang masuk mengenai problem yang terjadi pada teman-teman pemula yang baru galbay ya, baru gagal bayar karena kondisi ekonominya yang sedang sulit dan sudah tidak bisa maksa lagi untuk bayar. Jadi memang saya sarankan untuk bisa keluar dari situasi ancaman pinjol ataupun masalah pinjol, maka dia tidak boleh untuk bayar hutang dengan hutang, atau disebut dengan gali lubang tutup lubang. Kalau masih terjebak di situ, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya hutang, seperti itu ya. Bagaimana ketika ada seorang debt collector lapangan yang mendatangi rumah kita dengan membabi buta, mengancam misalnya, kemudian juga memaksa untuk bayar itu juga. Itu pertanyaannya yang masuk. Terus bagaimana juga dengan beberapa chat WA dari debt collector yang mengancam untuk membakar rumahnya kah, bahkan juga sampai menganggap bahwa itu akan menjadi lunas. Itu lucu banget sebetulnya pertanyaan itu. Kenapa saya bilang lucu? Karena begini, pinjol yang legal itu sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan dan tidak ada pidana dalam pinjol. Justru yang pidana itu adalah ketika Anda meminjam KTP teman Anda tanpa ngasih tahu, Anda masukkan ke pinjol. Nah, Anda akan dilaporkan sebagai pidana oleh teman Anda itu. Kenapa? Karena kamu mencederai haknya dia, seperti itu ya kan. Kamu melakukan sesuatu tanpa izin. Tapi kalau memang murni Anda pinjam, kemudian Anda galbay dari KTP Anda sendiri, data Anda sendiri, udah nggak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah maksudnya tidak akan sesuai dengan ancaman-ancaman yang ada di debt collector, gitu ya. Karena mereka itu semuanya hanya membuat Anda takut. Begini, kalau Anda takut, maka mereka sukses membuat Anda panik, dan saat situasi panik, maka orang tidak akan berada dalam posisi pikiran yang sehat. Sehingga ketika pikirannya sudah tidak sehat, dia akan memaksa dirinya di luar kemampuan dirinya melakukan sesuatu, mulai dari, mohon maaf, misalnya sampai jual harga dirinya, kemudian juga ada yang sampai pinjam ke pinjol ilegal, yang pada akhirnya dia bukan masalah, bukan solusi yang dia dapatkan, tapi sebuah masalah. Nah, situasi seperti ini sering terjadi di antara teman-teman yang belum mengerti atau memahami wawasan dalam pinjaman online. Karena itu, saya ingin memastikan bahwa kalau Anda saat ini berada pada posisi terjerat dalam kondisi hutang, syaratnya satu, jangan melakukan pinjaman untuk bayar pinjaman, atau jangan hutang untuk bayar. Kalau Anda mumpung masih satu aplikasi, stop di situ, bekerja dengan fokus, dan biarlah berlalu, biarlah itu menjadi sebuah galbay, ditagih Anda hadapi, didatangi ke rumah Anda hadapi, dan kalaupun misalnya nanti Anda repot, ya sudah, Anda tutup pintu aja, atau WA-nya Anda pasangin di HP-nya itu Truecaller yang bisa mendeteksi itu dari spam atau dari kolektor gitu. Buat teman-teman yang bertanya itu,
Nanti saya lupa namanya, yang udah email tadi malam saya baru baca. Sebaiknya Anda hari ini fokus bekerja saja, seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian Anda melakukan utang lagi dengan berhutang lagi. Mending bekerja aja. Baik, ini sudah sering saya jelaskan ya. Kita akan masuk pada topik yang menurut saya cukup penting untuk menghadapi situasi panik seperti itu. Memang pinjol ini memanfaatkan kondisi di mana krisis ekonomi di Indonesia ini begitu kuat ya. Artinya banyak sekali orang sekarang itu sulit untuk mendapatkan penghasilan. Tingkat pengangguran makin naik, terus pendapatan juga tidak sesuai dengan pengeluaran. Akhirnya peluang untuk berhutang dengan cepat itulah dimanfaatkan. Karena di dalam perusahaan fintech atau peer-to-peer itu mereka memanfaatkan jasa mudah, yaitu jasa cepat digital lah, yang hanya bermodal KTP, dicek storage HP-nya, kemudian dicek lama tidaknya nomornya, kemudian dikasih uang. Dan mereka akan mendapat keuntungan dari mana? Dari motong admin, kemudian dari bunga, dan tentu juga dari denda. Jadi apakah memang mereka senang kalau ada telepon? Kadang mereka senang, apalagi Anda takut gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini sampai kapanpun Anda galbay, dia tidak akan rugi. Jadi karena itu saya tidak setuju dengan beberapa video konten YouTube yang memaksa mengkampanyekan orang untuk hutang terus kemudian jangan bayar kayak gitu. Itu malah merugikan Anda sendiri kayak gitu. Terlepas dari hukum akhiratnya ya, itu pasti, karena yang namanya hutang ya pasti kewajiban kayak gitu. Tapi yang saya maksud adalah jangan ngajak orang untuk berhutang, jangan ngajak orang untuk yang kondisinya nggak punya apa-apa, pengen punya sesuatu dengan solusi hutang sendiri. Selama Anda masih bisa untuk makan, selama Anda masih tidak terlalu kepepet, hindari saja. Semoga Anda bisa segera cepat cari pekerjaan lebih bagus, pekerjaan yang maksimal tanpa harus kemudian hutang seperti itu. Nah, peer-to-peer atau perusahaan pinjol ini ada kaitannya juga dengan judol kayak gitu ya, atau judi online. Karena orang yang sering melakukan tindakan judi online, meskipun negara sudah melakukan upaya pencegahan atau pemberantasan, tapi masih saja banyak beberapa berita yang bisa melalui dana, bisa melalui sini untuk memain judi online. Nah, ketika mereka nggak punya uang, maka pinjol lah yang dijadikan sebagai solusi. Jadi pinjol sama judol ini ibarat dua sisi mata yang hari ini itu dijadikan sebagai peluang bisnis. Dan Anda harus tahu banyak sekali pemainnya itu dari Singapura, dari Chinese, bahkan juga mereka investasi untuk urusan seperti ini. Jadi kalau urusan judi, Anda tahu sendiri kan mana film judi yang terkenal, mana orang-orang yang sedang berjudi. Bahkan ada beberapa nama tokoh yang beberapa minggu yang lalu dicatutkan inisial ini yang seolah-olah dia seperti naga yang tidak ada bisa mengusik, dan mereka mengoperasikan yang namanya judi online gitu. Gak mungkin habis uang mereka kayak gitu, apalagi mereka ada sistem namanya misalnya sistem asuransi untuk mitigasi. Ketika Anda galbay, mungkin ada juga cara mereka mengganti uang itu. Jadi mereka benar-benar memahami siklus keuangan dengan baik, dan mereka akan tahu mitigasinya seperti itu. Jadi rugi kalau Anda malah mengajak orang untuk galbay, ambil uang mereka. Anda sudah bertindak terjebak dengan teknik mereka, Anda juga terjebak dengan kampanye mereka, dan Anda akan terus dijadikan sebagai buronan. Kenapa? Karena data Anda melekat kayak gitu loh. Data Anda itu masih ada di
dashboard mereka. Selama itu pinjaman legal itu tidak ada yang bisa menghapus. Tapi kalau memang pinjaman ilegal, memang betul itu ada yang diberantas, tapi data-data itu masih ada. Dan mereka juga punya hak, karena dianggap itu hanya tidak dapat izin, punya hak untuk mencari kuasa hukum untuk mengambil uang yang Anda pakai seperti itu. Jadi legal maupun ilegal, ketika Anda galbay, tetap aja Anda akan menjadi buronan. Ya gitu. Jadi saya tidak setuju kalau Anda orang yang memang niat untuk galbay karena cari uang di situ. Tapi bagi yang memang udah kondisinya kepepet dan nggak bisa, udah terlanjur karena udah nggak tahu tentang pinjol, nggak ngerti dengan bunganya, nggak ngerti kerugiannya, udah galbay aja sekarang, jangan takut. Hadapi dengan stres, nggak ada ancaman yang menakutkan kok dalam pinjol kayak gitu. Jadi saya kira dua poin ini saya sering menekankan, jangan sampai Anda itu sengaja, karena Anda nggak akan bisa bayar hutang. Tapi kalau Anda serius tuh bayar hutang, taubat saja, catat utang-utang Anda, sudah banyak zikir kepada Allah, taubat, baca-baca selawat, kerja yang bagus, nggak usah pikirin tagihan, nggak usah pikir, sudah fokus saja. Mending bayar ke temennya aja dulu, ke tetangganya aja dulu, ke teman-teman yang Anda rugikan, karena itu sistem. Kalau temennya kan dekat sekali gitu, jadi menurut saya lebih prioritas kepada mereka aja. Ada topik yang menarik juga yang akan saya bahas setelah video ini, yaitu tentang Kaisang, si anak Pak Jokowi yang katanya diberitakan dengan istilah dengan kasus masalah jet pribadi yang itu sebetulnya ada hubungannya dengan pinjaman online. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.